Nah, pemirsa, ada yang berbeda dari biasanya. Kalau biasanya Jose, setiap weekend Selamat Pagi Indonesia di segmen Jalan Pagi itu berolahraga. Tapi khusus hari ini kami akan mengajak Anda untuk mengolah otak. Tahu nggak kenapa? Oh, tahu dong pemirsa, karena hari ini 20 Juli 2025 diperingati sebagai Hari Catur Internasional. Anda suka main catur nggak, Valeri? Masih belajar ya, supaya nanti jadi pakar. Pakar catur. Dan dalam rangka itu pemirsa, tim Jalan Pagi Selamat Pagi Indonesia melakukan liputan langsung nih dari Scientia Square Park Tangerang, Banten. Di sana ada aktivitas ngeround bareng lintas generasi yang diikuti lebih dari 100 pecatur se-Tangerang Raya. Nah, pemirsa, seperti apa antusiasme masyarakat di sana dan bagaimana pembinaan catur dari usia dini? Inilah segmen Jalan Pagi Selamat Pagi Indonesia bersama reporter Fatma Ayu dari Scientia Square Park Tangerang, Banten. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Halo pemirsa Selamat Pagi Indonesia, kali ini tim Jalan Pagi Selamat Pagi Indonesia sedang berada di Scientia Square Park Hub di Kabupaten Tangerang, Banten. Nah, karena hari ini tanggal 20 Juli 2025 nih ada yang spesial nih, bertepatan dengan perayaan Hari Catur Sedunia. Nah, Percasi Kabupaten Tangerang, Banten ini mengadakan ngeround bareng lintas generasi. Pecatur-pecatur muda hingga tua ini bersatu padu atau bertumpah ruah yang berada di SQP di daerah Tangerang, Banten ini untuk bermain catur, dan terlihat di belakang saya ini mereka sudah mulai bermain catur. Ada puluhan orang di sini. Seperti apa keseruan dan juga kegiatan ini? Ini dia Jalan Pagi Selamat Pagi Indonesia. Iya pemirsa, masih di Jalan Pagi Selamat Pagi Indonesia. Saya akan tunjukkan nih keseruan gimana bermain catur mulai dari muda hingga tua ini berada di Tangerang, Banten untuk bermain catur dalam rangka memperingati Hari Catur Internasional. Nah, di samping saya ini sudah ada Ketua Percasi Kabupaten Tangerang, Pak Hendra. Pak Hendra, selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, Pak Hendra, ini apa sih sebenarnya konsep dari ngeround bareng lintas generasi dalam rangka untuk memperingati Hari Catur Sedunia? Ya, jadi memang kegiatan ini ya kita untuk peringatan Hari Catur Sedunia ya internasional, diharapkan ya dalam rangka memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Itu yang pertama. Jadi kami berharap dari kegiatan ini bisa ya mengenalkan catur semenjak dini, juga karena banyak juga manfaat-manfaat nanti yang akan didapatkan dari kegiatan olahraga catur ini. Itu sih sebenarnya, jadi pengennya mensosialisasikan kegiatan catur lah lebih baik lah daripada untuk anak-anak dan generasi makin tua gitu, Bu. Siapa sih Pak yang boleh untuk ikut acara ini? Apakah harus yang sudah terdaftar di Percasi ataukah bisa umum begitu? Kalau untuk kegiatan seperti ini umum, siapa saja boleh. Jadi mau dari junior, maksudnya di bawah umur, mau di bawah 5 tahun sampai senior tingkat veteran, itu boleh saja umum. Jadi kami persilahkan untuk melakukan kegiatan ini gitu, hari ini. Pak, ngomong-ngomong soal prestasi nih, kabarnya Kabupaten Tangerang ini memperoleh juara umum di Kejurprov Provinsi Banten begitu ya Pak ya. Itu kok bisa menjadi juara umum? Bagaimana tips dan triknya? Jadi ya memang kami punya ambisi lah, maksudnya jadi kegiatan catur ini harus menjadi yang terbaik di provinsi. Akhirnya ya didukung juga, diamini juga oleh para atlet, juga didukung oleh semua pihak termasuk oleh pemerintah daerah. Kami rencanakan ini di awal mungkin sekitar prosesnya 3 tahun yang lalu. Kami susun perencanaannya, kita juga susun di penganggarannya kegiatan-kegiatan baik rutin, kita ikut partisipasi di kegiatan-kegiatan nasional, bahkan internasional gitu. Kami lakukan itu. Jadi akhirnya ya kami sebenarnya kemarin itu kami ikut Kejurprov tapi tidak menjadi juara umum. Kalau untuk tahun yang kemarin tahun 2024 ya kami tidak jadi juara umum, hanya juara 2. Jadi baru tahun ini ya kita dari belajar dari kekurangan di tahun yang lalu, kita geber kegiatannya, pelatihannya, pokoknya di tahun ini harus kita menjadi yang terbaik di Provinsi Banten. Alhamdulillah. Jadi kita ada 22 atlet kita ya, 22 atlet kita dapat 8 medali emas, 6 perak,
dan 8 perunggu, akhirnya kami keluar sebagai juara umum dan itu di semua tingkatan kategori. Gitu. Kalau boleh tahu nih, buat edukasi buat para pemirsa, apa sih Pak sebenarnya tingkatan dari para pecatur yang dunia internasional maupun nasional tuh seperti apa tingkatannya? Ya, memang di kita ada beberapa kategori tingkatan ya. Jadi sebenarnya gelar itu tingkatan apa ya? Tingkatan stratanya di bidang apa prestasi catur ya. Kan paling tinggi itu GM ya, ada ya Grandmaster gitu kan. Nah, di kita di Kabupaten memang belum ada. Kami sih pengennya ya suatu saat nanti kalau pelatihan ini berkelanjutan, kontinuitas, siapa tahu nanti ada GM yang lahir dari Kabupaten Tangerang gitu ya. Terus di bawahnya kan ada juga ada IM ya, International Master. Kami juga punya, ada Pak Dani Yusanto, ini kebetulan hari ini tidak hadir. Di bawah situ juga ada CM ya, ada ya FM, PD Master juga kami sudah punya, ada Renat itu, ada juga CM, dan di bawahnya ada MN ya, Master Nasional. Itu. Pak, kalau boleh tahu nih, misalnya para pemirsa yang mempunyai anak yang masih kecil begitu, mulai sejak kapan sih waktu yang tepat untuk melatih anaknya bermain catur? Ini kalau saya lihat ya, saya pernah tanya ke para orang tua bahwa mereka itu ada yang mulai dari umur 5 tahun, 4 tahun sudah mengenal. Jadi mungkin tergantung apa ya, tergantung anak-anak mungkin ada bakat atau mungkin karena mereka melihat orang tuanya, melihat teman-temannya, mereka mulai dari situ, Bu. Kalau kami kan sini fasilitasi, jadi bagi kami di sini biasa rutin tiap hari Minggu ya. Bagi yang mau ikut gabung dengan kami kan main di rumah kan bosen mungkin ya, atau main online bosen, mereka datang ke sini. Kami welcome lah kalau mereka mau latihan di sini lah gitu kan. Berarti dari balita sendiri atau 5 tahun ya mungkin ya, 5 tahun sudah mulai untuk dilatih belajar catur agar untuk mengasah otak begitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, bisa disebutkan apa manfaat ketika kita bermain catur itu seperti apa? Ya kalau saya lihat ya beberapa literasi juga bahwa catur itu kan katanya mampu meningkatkan kecerdasan otak. Itu yang pertama. Jadi mungkin sebagai apa ya tambahan pembelajaran gitu kan, karena catur kan lebih dekat-dekat ke matematik gitu sebagai, jadi merangsang otak mungkin ya. Jadi katanya ini menambah kecerdasannya, dan cenderung orang-orang catur itu memang ya saya lihat sih memang beda ya gitu ya. Terus dan juga kan catur juga untuk kesehatan mental kan bagus. Katanya juga bahwa catur, katanya berdasarkan penelitian catur itu bisa menjaga apa ya, menunda Alzheimer, kepikunan gitu. Itu yang memang manfaat-manfaat dari permainan catur dia, sehingga catur itu lebih baik lah. Apalagi yang sering gangguan mental, stres atau main catur lah gitu. Insya Allah, bahkan catur kalau saya ya sakit kepala main catur bahkan sembuh gitu kan. Karena dituntut untuk berpikir terus ya Pak ya. Jadi kognitifnya bekerja, berpikir kritis, strategis, sehingga bisa merilis mungkin ya hormon-hormon yang merilis stres begitu ya. Pak, apa target dari Percasi sendiri untuk ke depan agar prestasi-prestasi gemilang ini bisa tercapai? Ya, kami memang ada beberapa target dari KONI Kabupaten Tangerang dan pemerintah Kabupaten Tangerang sendiri. Targetnya kan bagaimana olahraga juga ini menjadi apa ya, menjadi semacam instrumen untuk ikut serta mengharumkan nama Kabupaten Tangerang, meningkatkan SDM Kabupaten Tangerang, dan perhatian dari pemerintah Kabupaten Tangerang juga luar biasa kepada olahraga catur. Nah, untuk biasanya kami targetnya pokoknya di Kejurprov harus menjadi juara. Nah, ini nanti atlet-atlet yang nanti akan ikut ke Jurprov, mereka biasanya mendapatkan reward selain bonus dari setiap turnamen. Nanti mereka bisa masuk menjadi atlet Tangerang Gemilang. Nah, atlet Tangerang Gemilang sendiri nanti dari pemerintah daerah diberikan semacam honor lah ya, honor rutin tiap bulan itu untuk menambah uang saku dan ya buat nambahin uang untuk latihan lah gitu dari pemerintah kabupaten. Itu 1 bulan lumayan lah mungkin buat atlet-atlet 1 juta 1 bulan gitu. Oke, terima kasih Pak. Saya ingin keliling-keliling untuk tanya-tanya kepada atlet-atlet yang sudah mendunia di sini. Terima kasih Pak Hendra. Ayo pemirsa, kita akan cari siapa saja yang sudah menorehkan prestasi gemilang di dunia internasional ada di sana. Yuk, ikuti kita.
Ya pemirsa, di sini banyak sekali atlet-atlet muda kebanggaan Tangerang, nasional bahkan juga internasional. Nih seperti di samping saya katanya ini sudah go internasional. Halo Kak, selamat pagi. Maaf mengganggu. Ini sudah mulai belum? Belum. Baru nyusun doang. Oke, baru nyusun doang. Boleh nggak berdiri sebentar untuk wawancara? Nggak apa-apa ya, nggak ganggu ya? Oke, dengan Kak siapa? Reynard Christopher. Saya Davin Aulia. Kak Renard dan juga Kak Davin. Kalau boleh tahu, kakak-kakak ini merupakan atlet catur ya. Ini sudah punya title apa ini Kak? Saya FM FIDE Master. FIDE Master? Saya National Master. Nasional Master. Iya. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan ada tingkatan-tingkatan tertentu. Yang pertama Grandmaster GM, lalu juga IM, FM, CM, IM, NM, MN dan juga NP. Oke, jadi kakak-kakak ini sudah mempunyai gelar yang tinggi begitu yang diakui oleh dunia internasional. Kalau boleh tahu, bisa mendapatkan gelar itu caranya seperti apa awalnya? Ada beberapa cara ya. Jadi salah satunya itu kalau misalnya gelar internasional tuh caranya bisa dengan juara youth event misalnya yang kategori umur tapi internasional ya. Atau dengan secara rating. Secara rating misalnya kita udah mencapai suatu rating misalnya 2300 itu dapat FM. Nah, itu betul. Kalau untuk mendapatkan gelar National Master itu cukup mudah, hanya untuk dengan cara juara nasional atau ikut kejurnas yang kategori senior itu mendapatkan poin minimum 6 dari 9. Nah, kalau Kak Davin, kalau Kak Renard sendiri mulai latihan atau mulai dunia profesional caturnya sejak kapan? Pada saat saya baru pertama kali belajar cara aturannya, cara geraknya itu pada umur 10 tahun. Nah juga pas main profesionalnya juga dari umur 10 tahun. Dari kesadaran diri sendiri, karena kecintaan atau dari orang tua? Campuran kayaknya, soalnya saya itu main tuh sebenarnya awalnya nggak sengaja. Soalnya awalnya kakak saya yang main catur, terus kakak saya itu berhenti main catur, nah udah bayar uang les catur bulanan, udah 2 kali pertemuan, nah sisa 2-nya itu harusnya saya cuma 2 kali doang. Habis itu udah berhenti catur, nggak taunya kelanjutan sampai sekarang. Oke. Akhirnya jadi suka sih, akhirnya suka dengan catur. Nah, kalau Kak Renard kan dari 10 tahun, kalau Kak Davin mulai catur, main catur dari umur berapa? Saya kalau mungkin dari kelas 2 SD itu saya baru belajar catur. Karena kebetulan orang tua pelatih juga, jadi didoktrin dari kecil. Nah untuk seriusnya itu SMP kelas 2 dan sampai sekarang. Kalau Kakak Renard sendiri apa sih yang membuat Kakak suka begitu untuk menekuni olahraga catur? Mungkin karena catur itu enaknya itu bebas resiko. Jadi kalau olahraga lain itu ada resiko cedera, kalau catur itu nggak ada resiko cedera secara fisik. Nah, kalau boleh tahu, kan memang kalau catur itu otaknya yang harus bekerja begitu ya. Apa sih tips dan trik agar bisa menguasai untuk memenangkan dunia percaturan? Iya, kalau di catur itu bukan permainan yang simpel. Kadang kita diajarin suatu aturan, terus nanti pas sudah mulai mencapai tingkat tertentu, kita itu diajarin pengecualian ya, kapan kita harus melanggar dari aturan itu. Tapi ya catur itu permainan yang rumit, kita mesti banyak praktek, mesti tahu kasus-kasusnya kapan boleh begini, kapan boleh begitu. Jadi catur itu nggak ada cara singkatnya sih, emang mesti sabar. Jadi bukan berbeda dengan olahraga lain yang bisa 2 tahun 3 tahun tuh bisa maju, tapi kalau catur itu seperti maraton, berbeda dengan olahraga lain. Kalau Kak Davin sendiri ini bisa belajar catur dan bisa memenangkan gitu, prestasi-prestasi gemilang di tingkat nasional tuh tips dan triknya seperti apa? Ya untuk tips dan triknya itu ya latihan konsisten, belajar dari kekalahan, ya sama memperbanyak jam terbang. Terima kasih, semoga sukses selalu dan bisa membanggakan Kabupaten Tangerang, Indonesia, bahkan di tingkat dunia. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Wah, ini generasi muda yang sangat hebat sekali pemirsa. Setelah kita tanya-tanya dengan para atlet, mari kita berpindah untuk tanya kepada bibit-bibit muda yang unggul, yang umurnya ini ada umur 5 tahun, bahkan juga ada umur 4 tahun yang di sini. Kita akan tanya-tanya kepada mereka.
Ya pemirsa, ternyata olahraga catur di Kabupaten Tangerang ini cukup bergeliat ya. Banyak terlihat anak-anak kecil yang ada di sini yang mereka antusias untuk mengikuti ngeround bareng lintas generasi untuk merayakan Hari Catur Sedunia. Saya ingin tanya-tanya nih kepada pecatur-pecatur cilik kita pada pagi hari ini. Halo, selamat pagi Ade. Dengan Ade siapa namanya? Ben, Ben. Lalu ada siapa ini? Rafa, Rafa. Oke, Ben umur berapa sekarang? 5, 5, kecil sekali. Wah, masih kecil tapi sudah main catur. Kalau Rafa? 6, 6 tahun. Wah, jagoan-jagoan nih. Mulai main catur nih sejak umur berapa, Ben? 4. Wow. Kalau Rafa sendiri? 5. Ini setahun yang lalu. Gimana nih? Suka nggak main catur? Suka. Kenapa suka, sayang? Seru ya? Seru ya. Kalau Rafa sendiri kenapa nih suka main catur? Karena aku suka. Kenapa sukanya? Tertantang atau suka menang atau gimana? Suka menang, jadi bisa juara 1. Jadi juara 1. Nah, Rafa sendiri ini sudah pernah ikut turnamen lomba-lomba gitu belum? Udah, Lomba apa? lomba turnamen catur. Cuma turnamen catur di kota, kabupaten, di provinsi atau gimana? Provinsi Banten. Juara 1. Iya, Keren banget, high five dulu dong. Selamat ya. Kalau Ade Ben pernah ikut turnamen belum? pernah. Turnamen apa sayang? Nggak tahu. Pokoknya pernah lomba gitu ya. Nah, kalau dari Rafa sendiri, ini kan sudah pernah ikut lomba nih. Itu baru kemarin atau sudah dilakukan sejak umur 5 tahun? Sejak dilakukan umur 5 tahun. Oh gitu. Kenapa suka catur nih? Karena menyukai catur karena memang permainannya seru atau seperti apa? Karena bisa dapat piala. Karena ngejar piala ya. Cita-citanya punya gelar apa? FIDE Master, mau Grandmaster atau gimana? Grandmaster. Oh, Grandmaster ya, umur berapa? Mau cita-cita Grandmaster? 20. 20 tahun, semoga tercapai ya. High five dulu. Semoga tercapai, thank you Ben dan juga Rafa, sukses ya. Benteng sih. Oke, silakan dilanjutkan. Lagi main, ini lagi istirahat ceritanya nih pemirsa, jadi tidak mengganggu permainan dari ngeround lintas generasi. Memang hebat-hebat ya bibit-bibit muda unggul ini, karena mereka sejak umur 4 tahun sudah diajarkan untuk bermain catur dan menyukai bermain catur ini. Karena kelebihan dari bermain catur ini untuk melatih kognitif dari anak itu sendiri, melatih bagaimana dia berstrategi, lalu juga melatih sportivitas. Jadi tahu menang dan juga kalah dalam pertandingan itu seperti apa. Mereka juga berlatih sejak dini. Saya ingin tanya nih kepada orang tua yang menunggu anaknya di sini. Halo, dengan Pak siapa? Fadilah. Pak Fadila. Dengan Pak siapa? Ibu siapa? Hana. Itu awalnya seperti apa memasukkan Rafa di dunia percaturan ini, Pak? Jadi nggak sengaja sebenarnya sih, karena awalnya itu dia lihat-lihat saya iseng main catur di handphone. Tapi dengan ketertarikannya dia, saya beliin papan. Habis itu dia dengan sendirinya tertarik gitu, mulai nyusun catur tuh dari umur 4 tahun. Jadi 4,5 tahun dia udah bisa main. Tapi kita lihat dia punya potensi yang lebih besar, jadi saya sekolahin khusus untuk catur. Jadi fun fact-nya adalah dia itu sekolah catur duluan, baru sekolah normalnya dulu gitu. Jadi lebih dulu sekolah caturnya dibanding sekolah TK-nya gitu. Nanti kognitif, kalau boleh tahu nih Bu Hana tuh anaknya juga ikut bermain catur umur berapa? Anak saya sekarang udah masuk senior, dia master nasional dan kemarin pemain PON untuk Banten, Bu. Kelas 1 SMP. Baru mulai lagi dan ternyata memang walaupun kecil udah main, terus udah tidak mengikutinya lagi, tapi itu nanti waktu berapa lama kemudian dia ngikutin lagi. Anak-anak itu kadang-kadang memorinya akan ikut juga, Bu, akan bagus juga gitu. Jadi sampai situ langsung terus sampai sekarang dia udah di PON, udah kemarin menang dapat perunggu ya. Oke, kalau Pak Fadila sendiri, ini bagaimana yang dirasakan manfaatnya untuk catur sendiri, untuk Rafa sendiri, apakah sudah menemukan manfaat yang luar biasa sejak dini? Iya, memang dia ada kelebihan energi ya. Kalau dilihat memang anaknya tuh hiperaktif. Jadi saya sendiri pun sebagai orang tua sebenarnya memang nggak nyangka dia expect ke arah catur.
Mungkin kita lebih arahin dia ke sport yang mungkin basket atau yang olahraga fisik atau sepak bola. Tapi dia ternyata malah berpikir tentang otak gimana caranya dia bisa memenangkan pertandingan itu. Jadi itu sih menurut saya perubahannya sangat-sangat besar dan dia sekarang punya mental yang luar biasa besar walaupun dia masih 6 tahun. Kemarin dia juara di U7. Alhamdulillah dapat emas dan besok mungkin berangkat ke Kejurnas. Tahun lalu sebelumnya dia udah ikut Kejurnas peserta termuda di umur 5 tahun. Jadi umur 5 tahun dia kemarin ikut Kejurnas dan jadi peserta termuda kemarin. Dan perkembangan mentalnya sangat bagus. Yang dulunya tadi udah disampaikan Bu Hana, memang awalnya kalau kalah tuh dia nggak terima, nggak pernah, dia nangis. Tapi dengan dia nangisnya itu dia ternyata termotivasi sampai yang kita nggak sampai expect itu dia sampai ke bawah mimpi. Ke bawah mimpi, jangan makan menteriku, jangan makan kudaku, udah sampai segila itu. Itu bahkan coachnya bilang itu berarti udah dihayatin Pak, jarang-jarang ada anak kayak gitu. Tapi dengan ada kayak gitu, ya saya bisa lihat perkembangannya dia dan alhamdulillah kemarin Kejurda dia juara 1 dan kemarin Kejurprov juga juara 1 ya. I hope ya nanti di Kejurnas mudah-mudahan bisa bawa emas lagi buat Banten. Amin. Semoga yang terbaik untuk kedua anak Bapak Ibu dan bisa menjadi kebanggaan Indonesia di dunia internasional. Terima kasih. Nah, itu tadi pemirsa, ternyata catur itu seru sekali. Tidak hanya yang tua saja, tapi yang muda-muda dari umur 4 tahun ini sudah belajar catur dan bisa mengasah kemampuan kognitif kecerdasannya dan juga terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau begitu pemirsa ini juga bisa belajar catur karena tidak ada kata terlambat ini begitu.